suatu perkataan apapun dalam suratnya sebelum nama Allah Ta'ala. Jadi nggak mungkin di depannya, apalagi namanya Nabi Sulaiman lebih dahulu. Jangankan nama Nabi Sulaiman alaihissalam, menyebutkan kalimat selain itu pun jika mendahului Bismillahirrahmanirrahim itu tidak laik terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa anna ma'rifata ismi Sulaimana tu'khadu min khatmihi. Nama Nabi Sulaiman alaihissalam itu diketahui dari khatmnya, dari stempelnya. Atau dari segel yang ada ditulisin nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa huwa kharijul kitab, dan stempelnya itu atau tulisannya itu berada di kharij al-kitab, di luar kitab. Falidzalika ibtada'at bihi aidha. Oleh karena itu Bilqis pun memulai dengan innahu min Sulaimana, baru kemudian menyebutkan kontennya. Jadi ya kan ada covernya, misalnya di depan ditulisin innahu min Sulaiman, atau disebutkan ada stempelnya Sulaiman, langsung Bilqis menyampaikan bahwa ini surat berasal dari Sulaiman. Demikian, wallahu a'lam. Wa qauluhu innahu min Sulaimana hikayatun limaqaliha. Firman Allah Subhanahu wa taala innahu min Sulaiman merupakan hikayat, pengkisahan terhadap apa yang dikatakan oleh Bilqis. Wa arafat hiya dzalika min unwanil kitab bi'a'lahu. Dan ini diketahui oleh Bilqis itu dari judul surat. Jadi dari judul surat yang ada di atasnya. Jadi dari judul surat ada di atasnya, au bi zahirihi, atau di luarnya, ala hasabi tariqatir rasail as-sultaniyah fi dzalikal ahdi. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan surat-surat yang dikirim oleh para penguasa pada masa itu, pada zaman itu. Fi Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Mithlu iftitahi kutubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal muluk bijumlati min Muhammadin Rasulillah. Sebagaimana apa yang dibuka di surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirim kepada para penguasa dengan ungkapan kalimat min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad Rasulillah. Jadi itu bukan masuk dalam inti dari surat itu, tapi boleh jadi di luarnya atau di stempelnya ditulisin innahu min Sulaiman, sebagaimana yang ada di surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa ta'kidu bi inna, jadi di sini ditegaskan dengan inna fil mawdhi'aini, di dua tempat ini, yutarjimu amma fi kalamiha bil lughati sabaiyati min ibaratin dalatin ala ihtimamiha bi mursilil kitab. Jadi diungkapkan dengan dua kali inna, penegas tadi itu, sungguh dan sungguh lagi, yutarjim amma fi kalamiha bil lughati sabaiyah. Ini merupakan bentuk penerjemahan dari perkataan Bilqis, ratu tadi itu, dari bahasa Saba, dengan diubah menjadi bahasa Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan dua penegas itu. Min ibaratin dalah ala ihtimamiha. Ini ungkapan, terkatakan bahwa bahasa Arab itu menyampaikan isi hati. Jadi ketika diungkapkan terjemah dalam bahasa Arabnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ini merupakan ibarat, ungkapan-ungkapan dalah yang mengisyaratkan, menunjukkan dalah ala ihtimamiha, bagaimana bentuk perhatiannya Bilqis itu terhadap mursil alkitab. Mursil itu pengirim. Jadi bagaimana ini menunjukkan betapa perhatiannya Bilqis terhadap Nabi Sulaiman sebagai pengirim surat tersebut. Jadi dari innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu terungkap bahwa ada perhatian khusus dari Bilqis. Yang pada pertemuan waktu itu saya katakan bahwa Bilqis langsung jatuh cinta kepada Nabi Sulaiman.
apalagi di awal diungkapkan innahu kata kitabun karim. Kitabun karim itu sudah jatuh cinta kan, menunjukkan bentuk mulianya tulisan itu, surat itu juga tentu menunjukkan mulianya yang mengirimkan. Gitu. Jadi di situ bentuk kemuliaannya luar biasa. Ya, bahkan nanti pada akhirnya Bilqis dengan kecerdasannya dia mengunci apakah benar nih ini isi suratnya ini benar-benar menjadi komitmennya atau enggak nih. Nanti ada isinya kan, apakah atau hanya basa-basi saja kan gitu. Wa bima tadammanahul kitab ihtimaman, dan selain dia punya perhatian khusus, perhatian khusus terhadap pengirim surat, dia juga punya perhatian pada kandungan, pada konten isi dari surat tersebut. Ihtimaman dengan perhatian yu'adda mithluhu fil arabiyyatil fusha biharfi ta'kid, yang itu perhatian itu terungkap pada yang serupa dengan itu dalam bahasa Arab fusha dengan huruf taukid inna tadi alladhi yadullu ala lihtimami fi maqamin la syakka fi. Ya, ini penegas inna itu yadullu ala lihtimam, menunjukkan perhatian sangat luar biasa fi maqamin la syakka fi, pada suatu posisi kedudukan maqam yang tidak diragukan lagi. Jadi ya ini perhatian yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di terjemah dari apa yang disampaikan oleh Bilqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lalu lanjutan dari perkataan Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir halaman jilid 19 halaman 259 ini, wa takriru harfi inna, dan pengulangan kata inna. Ini yang pertama, ini yang kedua diulang lagi. Ba'da wawil atfi, setelah waw atf, ini waw kata hubung yang berarti dan. Ima, ini merupakan ima. Tahu ima? Ya, dalam bahasa kita jadi ima ya. Ima, dan bahasa Arab juga demikian. Bisa dibaca ima, bisa dibaca ima ketika berhenti. Apa ima itu? Ima itu atau ima itu isyarat. Ima'un ila ikhtilafil ma'tuf wal ma'tuf alaih. Ini menunjukkan, mengisyaratkan perbedaan antara al-ma'tuf, kalimat setelah kata dan, dengan kalimat yang sebelumnya yang menjadi yang terkait dengan kalimat setelah wa. Jadi al-ma'tuf alaih, al-ma'tuf itu kalimat bismillahirrahmanirrahim, al-ma'tuf alaih sebelum wa. Jadi innahu bismillahirrahmanirrahim ini disebut dengan al-ma'tuf. Al-ma'tuf, kata atau kalimat yang dihubungkan oleh kata wa kepada kalimat sebelumnya yang disebut dengan al-ma'tuf alaih. Al-ma'tuf alaih. Gitu ya. Jadi ini mengisyaratkan perbedaan antara al-ma'tuf, yaitu innahu bismillahirrahmanirrahim, dengan al-ma'tuf alaihi innahu min Sulaiman. Jadi diungkapkan dengan dua kali berulang itu karena berbeda antara innahu min Sulaiman dengan innahu bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya tidak berbeda, maka akan diungkapkan innahu min Sulaimana wa bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Bi annal murada bil ma'tufi alaihi dzat al-kitab, bahwa yang dimaksud al-murad, yang diinginkan, yang dimaksud dari kalimat al-ma'tuf alaihi innahu bismillahirrahmanirrahim itu dzatul kitab, kandungan kitab itu sendiri, atau esensi kitab itu, substansi kitab itu ada di innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi dzatul kitab. Jadi konten sesungguhnya kitab atau surat itu ada di innahu bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bil ma'tufi ma'nahu wa mashtamala alaihi. Wal muradu bil ma'tufi ma'nahu wa mashtamala alaihi. Dan yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan al ma'tuf di sini adalah ma'nahu wa mashtamala alaihi.
kandungannya, makna-maknanya, ya, maksud-maksudnya, wa mastamala alaihi, dan apapun yang dicakup oleh konten dari surat ini atau zatul kitab atau substansi dari kitab ini. Wallahu a'lam. Jadi innahu min Sulaiman, itu ungkapan Bilqis, baru kemudian wa innahu bismillahirrahmanirrahim, itu yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bilqis membacakannya. Waftitahul kitabi bijumlatil basmalah, dan dibukanya surat Nabi Sulaiman alaihi salam dengan kalimat basmalah. Ingat ya, basmalah, lamnya tidak double, lamnya tidak tasydid, lamnya single, basmalah, yaitu kata atau suatu kata, istilah yang dipakai untuk menyampaikan kalimat panjang. Namanya kalimah manhutah. Kalimah manhutah, suatu kata yang diungkapkan untuk menunjukkan kalimat yang panjang. Jadi ketika kita katakan basmalah, maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mendengar kata misalkan hamdalah, kita langsung tahu bahwa itu yang dimaksud adalah alhamdulillah, dan seterusnya. Yadullu ala anna muradifaha kana khasan bi kutubin nabi Sulaimana an yutbi'a ismal jalalati bi wasfai ar-rahmanir rahim. Ini dibuka dengan basmalah, ya dulu ala anna muradifaha kana khassan bi kutubin nabi Sulaiman an yutbi'a ismal jalalati bi. Jadi menjadi bahwa yang merupakan kekhususan dari tulisan atau surat-surat Nabi Sulaiman alaihissalam itu diikuti dengan dua sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan Ar-Rahim itu diungkapkan dua-duanya. Fasara dzalika, atau kita bisa fahami atau kita internalisasi pada diri kita betapa Nabi Sulaiman alaihissalam ini meskipun menguasai dunia, tapi beliau bersifat rahmah. Dari ungkapan Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana kalau kita buka di Al-Quran, semua dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah, surat perang, surah mengungkap apa rencana-rencana dan strategi orang-orang musyrikin dan munafikin terhadap orang-orang beriman. Tanpa basmalah, tanpa Bismillahirrahmanirrahim, maka dari ungkapan Bismillahirrahmanirrahim itu menunjukkan betapa kasih dan sayang Nabi Sulaiman alaihissalam. Fasara dzalika sunnah. Ya, maka surat Nabi Sulaiman alaihissalam yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi sunnah, menjadi suatu kebiasaan. Sunnah itu bukan sunnah dalam definisi fikih yang dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Sunnah di sini adalah kebiasaan. Kebiasaan yang kemudian liftitahil umuri dzawatil bali fil islami iddakharahu Allahu lil muslimina min baqaya sunnatil anbiya'i ba'da antunusiya dzalika fa innahu ya dzalika. Jadi ini akhirnya menjadi suatu kebiasaan untuk membuka suatu berbagai urusan yang memiliki nilai pahala. Memiliki nilai pahala dalam Islam, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai perbendaharaan atau khazanah bagi kaum muslimin yang tadinya semula ini merupakan warisan para nabi, akan tetapi telah dilupakan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dulu sempat dilupakan oleh masyarakat yang hidup setelahnya, umat-umat setelahnya, tanpa menuliskan Bismillahirrahmanirrahim atau tanpa memulai dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dalam segala aktivitas. Maka ini juga mengingatkan kita semuanya agar membiasakan diri memulai pekerjaan apapun dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu lam yu'raf anna bani Israila iftatahu kutubahum Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagaimana diketahui bahwa tidak diketahui, nggak dikenal di kalangan Bani Israel itu memulai surat-surat mereka, membuka surat-surat mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan contoh itu, dan Bani Israel tidak menggunakan
Bismillahirrahmanirrahim ini. Wallahu a'lam, mungkin antum yang biasa berinteraksi dengan orang-orang Yahudi di sana mungkin bisa dicek apakah mereka masih menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dengan bahasa Ibrani sekalipun, apakah masih menggunakan itu ataukah tidak. Padahal mereka mengklaim ingin mengembalikan kejayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Allahul musta'an. Baik, lalu setelah Bismillahirrahmanirrahim baru kepada konten alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Ya, ini Bapak Ibu dan hadirin semuanya masih dalam rangkaian perjalanan kisah burung Hudhud. Ya, betapa panjangnya, belum selesai tentang kisah Nabi tentang Hudhud. Bermula dari Hudhud yang menyampaikan berita kepada Nabi Sulaiman yang semula dia absen, dan ternyata kemudian terjadi ada peristiwa panjang hingga akhirnya takluklah kerajaan Bilqis dan ia pun menyerahkan diri kepada Nabi Sulaiman, mengikuti agama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin, ini konten setelah ucapan Bismillahirrahmanirrahim dari suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam.